Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah yo sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 8 Maret tahun 2024.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Video pembelajaran. Momen dimana ketika istri itu waktu saya sakit dulu di ruangan ICU gitu ya, saya kurang lebih 52 hari di rumah sakit, 2 minggu di ruangan ICU pakai ventilator gitu ya, bolong segala ya, nafas sudah semua terbatas. Istri saya tuh nanya ke dokter pastinya, nah saya lagi ada di ruangan ICU waktu tertidur tuh, yang bedanya GBS dengan penyakit seperti yang lainnya gitu ya, kita itu secara kesadaran sadar, mata tuh sebenarnya pendengaran tuh terdengar gitu ya, tapi saya lumpuh total, saya nggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh total cuma gini doang bisanya gitu ya. Itu yang terjadi sama saya ketika itu. Nah, istri saya bertanya pada dokter di ruangan ICU, yang otomatis saya dengar dong. Saya nanya, dok, selama rumah sakit ini berdiri, berapa banyak yang pernah ngidap penyakit GBS dan bagaimana hasilnya? Tentu jawabannya membuat kita ini deg-degan ya. Dan jawaban dokter adalah yang pertama ada 3 katanya, ada 3 bu yang pernah itu. Yang pertama lewat bu katanya. Wah, tentu ya saya spontan dalam hati saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pun juga dengan istri saya. Ya kenapa lewat? Karena ya memang penanganannya butuh sangat cepat dan biayanya sangat mahal ketika itu. Ya hasil tak terbantu, tak tertolong. Yang kedua gimana? Istri nanya, yang kedua gimana dok? Yang kedua selamat. Ya. Saya alhamdulillah, istri pun alhamdulillah. Tapi dokter belum beres ngomong. Tapi bu, yang kedua ini ditinggal sama pasangannya. Ya, spontan saya langsung dalam hati, waduh, ditinggal sama pasangannya, yang pengidapnya adalah si cewek suaminya. Ibu tahu sendiri, lihat Pak Dewa ya, tiduran doang ya, mahal gitu kan ya, nggak semua orang bisa lewatin ujian ini. Alhasil pasangannya nggak sanggup. Spontan ketika itu, walaupun istri cuma bilang oh gitu doang, saya dong yang komen, ya Allah semoga istri saya kayak begitu gitu ya, karena walaupun selamat tapi ditinggal gitu. Nah terus nanya lagi, yang ketiga gimana nasibnya? Nah yang ketiga ini ya ini bu katanya, maksudnya ya suami ibu katanya. Jadi bayangkan saya berada di titik 50-50 gitu. Yang satu selamat, satu lewat, satu selamat tapi ditinggal. Ini nasib dewa gimana gitu ya. Nah ketika itu kawan-kawan saya ngalamin kritis waktu di ruangan ICU itu. Alsing namanya kritis antara hidup dan mati. Sampai dipakai ventilator dong. Ya, ventilator tuh udah berat badan saya sekarang, berat badan saya 80 kilo. Dulu waktu saya sakit 59 kilo, 21 kilo saya nyusut gitu ya. Saking parahnya gitu. Nah, dan sampai nih ya, ini saya tahu dari dokter setelah sehat pemulihan. Konon katanya, kata mereka, dokter itu sampai bikin meeting khusus ke rumah sakit karena penyakit ini langka gitu. Dan bilang bahwa kemungkinannya secara medis itu cuma 20%. Sisanya artinya apa? Tak terselamatkan. Tapi insya Allah saya terselamatkan dan sekarang bisa bikin konten dan sharing bareng Anda semua. Nah, apa yang terjadi kawan-kawan? Saya pengen cerita di bagian ini. Saya sakit di ruangan ICU itu. Istri saya datang, membisiki saya gitu ya. Dan dia bilang, ya ayo sehat gitu kan, sembuh gitu kan. Ya ini Bunda pengen ngasih kabar, ada uang masuk ke rekening kita yang angkanya lumayan, di angka sekian ratus juta gitu ya. Nah izin nanti kalau misalkan boleh ayah kasih kode, entah itu kedipan mata ataupun goyang, karena saya gak bisa ngomong gitu ya. Hasil adalah pengen menyedekahkan semua penghasilan yang masuk ke rekening tersebut, yang angkanya juga besar, ratusan juta. Ya tentu saya ketika itu terharu gitu kan, melihat istri pengen menyedekahkan uang yang ada. Nah dia lanjut ngomong, kenapa pengen disedekahin? Ya gimana lagi ya, ayah kan sakit ya, masa uang banyak tapi sakit, bunda juga sedih gitu kan. Tapi kalau sampai ayahnya nggak ada gitu. Ya udahlah, semoga dengan ini wasilahnya Allah nolong kita. Singkat cerita teman-teman semua, uang tersebut sedekahkan. Ya tentunya angkanya besar ya. Yang aneh teman-teman, inilah keajaiban ya, sekali lagi. Mungkin sekali lagi saya nggak pernah tahu qadarullah nih lewat mana gitu kan, akhirnya membuat saya sehat itu, sembuh sampai total gak ada sisa. Karena teman-teman saya rata-rata GBS tuh ngomongnya kadang ada yang cadel, ada yang sisa tangannya, ada yang jadi selalu ada sisa. Saya full 100% sembuh teman-teman. Nah ternyata setelah sedekahnya itu, tiba-tiba saya lolos dari komanya tadi, kritisnya. Dari ICU saya turun ke HCU, nggak terlalu parah. HCU saya turun ke ruang perawatan, naik, dirawat doang.
Yang tentu ini adalah bagian dari keajaiban yang Allah hadirkan buat kehidupan kami, saya dan istri. Mungkin di sini kita juga lagi-lagi gak pernah tahu apakah karena itu. Allah alam besok pernah tahu. Tapi di sini saya belajar dari istri saya bagaimana kelapangan hatinya untuk bersedekah dalam kondisi lagi susah, tanda kutip lagi kondisi lagi sedih gitu. Yang juga ternyata pada saat setelah saya tanya, pada saat setelah sehat, saya tanya, Bun kenapa kok dulu maunya gitu kan bersedekah? Kan bisa aja nanti biaya perawatan harganya sekian mahal dan akhirnya duit kagak ada gitu kan. Bagaimana keyakinan Bunda ini mau bersedekah? Ya, di saat kondisi lagi serba terhimpit dan sulit gitu. Tapi jawabannya luar biasa. Ternyata beliau terinspirasi dari kisah seorang nabi yang ketika itu gitu ya, kawannya Nabi Ibrahim ini dari riwayat itu mau menikah ya. Tapi malaikat datang dan bilang ke Nabi Ibrahim, wah ini beliau ini gak akan sampai di hari kepernikahannya besok. Karena malam ini itu udah tugas saya untuk mencabut nyawanya gitu. Ini tugasnya untuk mencabut nyawanya kata malaikat gitu kan. Tapi heran ya kawan-kawan, besoknya, lusanya, minggu depannya lagi, setahun berlalu, orang ini nggak meninggal gitu ya. Sampai akhirnya bertahun-tahun, Ibrahim nanya lagi tuh, Nabi Ibrahim nanya lagi ke malaikat, katanya kemarin jadwalnya lewat, jadwalnya dicabut nih, kenapa kok masih bisa selamat gitu, sampai sekarang masih hidup gitu. Nabi Ibrahim penasaran gitu ya. Apa yang jawaban malaikatnya? Karena ternyata di malam hari sebelum dia menikah, dia menyedekahkan hampir separuhnya harta yang dia miliki di jalan Allah. Dan sekali lagi namanya sehat, sakit, nyawa kita gak pernah tahu, dan itu hak prerogatif Allah. Yang karena itulah akhirnya dalam tanda kutip nyawanya itu dipending kematiannya. Ibarat kata nih kalau zaman sekarang mungkin ya Allah merintahin malaikat tuh pending nanti aja gitu. Yang udah mau dicabut gak jadi gitu ya. Nah itu mungkin yang akhirnya juga saya rasakan betul gitu ya. Bagaimana secara medis itu lewat, secara medis itu parah itu. Bahkan saya GBS itu ada levelnya, setelah levelnya itu parah banget. Tapi sama Allah dikasih kesempatan kedua, bisa hidup lagi, bisa sehat lagi. Bahkan sembuhnya tuh total tanpa sisa, ngomong lancar, jalan lancar, bisa olahraga, produktif, bangun bisnis, Masya Allah luar biasa. Nah ini teman-teman semua, poin yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Dalam kondisi lagi gelap, lagi puyeng, ya, lagi gak ada gambaran nih di kepala gitu ya. Mungkin solusinya salah satunya adalah sedekah dengan yang Anda miliki saat ini. Oh enak dong orang kaya bisa sedekah banyak, bukan soal nominalnya, tapi tentang sedekahnya, bukan angkanya. Sedekahnya itu sendiri yang penting. Nah maka buat Anda semua yang sekarang dalam kondisi lagi gelap, lagi puyeng sepuyeng-puyengnya, semoga sedekahnya Anda itu bisa membuka keajaiban yang akhirnya Allah tuh ngasih dari cara yang tidak disangka-sangka. Yang juga teman-teman tahu, kita sekarang lagi menggalangkan sebuah gerakan yang bernama Sidak, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Kalau Anda pengen support kita untuk bisa menggerakkan ini makin masif lagi, memberantas buta huruf aksara Al-Quran, membangun rumah Quran gitu ya, mencetak para penghafal Quran, ya semoga kita kecipratan pahalanya gitu ya. Yang walaupun cuma sekedar 10.000 per pekan, ya syukur-syukur kalau Anda punya lebih dari itu, moga aja nanti dimainkan nominal terbaiknya gitu ya. Nanti mungkin Anda bisa share, bisa cek di kolom komen atau di deskripsi, ada link yang akan saya sematkan. Semoga dengan begitu Anda menjadi punya amal kebaikan yang bisa jadi wasilah kebaikan buat banyak orang. Itu aja mungkin teman-teman untuk cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi Anda untuk terus berbuat baik dan tidak putus harapan akan datangnya pertolongan Allah yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Video pembelajaran. Saudaraku, banyak orang yang tidak faham bahwasanya memberi makan dan minum itu dalam Islam adalah salah satu ya cara untuk mendapatkan amal jariyah. Jadi banyak orang memikirkan amal jariyah itu hanya membangun bangunan, hanya membagikan Al-Quran sehingga dihafal. Intinya fisikal, bentuk materi saja atau material ya. Lebih ke masjid, lebih ke bangunan, lebih ke jalan, lebih ke sumur gitu kan. Padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab amal jariyah, di antaranya makanan dan minuman. Jadi hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad, ini rahasianya di hadis ini. Kata Nabi SAW, ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan atau minuman yang dihidangkan untuk orang lain
kecuali Allah, atau dihidangkan buat diri sendiri juga masuk sebenarnya, kecuali Allah jadikan bagian dari makanan dan minuman itu berkah. Maksudnya berkah apa? Kata para ulama, dia akan berada di tubuh orang yang mengkonsumsinya selama dia masih hidup. Jadi begini, orang tua kita semua, Bapak Ibu sekalian, orang tua kita seperti saya, orang tua saya misalnya, pada saat saya ceramah di masjid ini, saya mendapatkan pahala karena menyampaikan agama Allah, insya Allah, bila diikuti dengan keikhlasan. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Orang tua saya panen pahala saya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena saya tumbuh dari ASI ibu saya, dan saya tumbuh dari nafkah ayah saya. Makanan, minuman yang saya makan selama ini sehingga membantu pertumbuhan badan saya menjadi besar, dan akhirnya saya bisa hidup, maka itu menjadi amal jariah. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Perbuatan apa dalam Islam yang khair? Khair ini yang baik sekali, pahalanya besar sekali, selain yang wajib, yang sunnah-sunnah aja nih. Nabi SAW tidak mengatakan perbanyaklah sholat sunnah. Kenapa? Sholat sunnah secara individual, puasa sunnah, zikir, ngaji, bukan. Karena orang ini mengatakan khair artinya yang banyak sekali pahalanya, banyak sekali manfaatnya, dan ringan, sunnah. Berarti orang lain bisa merasakan. Apa jawaban Nabi SAW? Tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan minum kepada orang yang kau kenal atau kau tidak kenal, memberi makan umumnya, dan engkau menyebarkan salam kepada orang muslim yang kau kenal atau kau tidak kenal. Tapi saksi bahasan kita potongan awal hadis ini, di mana Nabi SAW menjadikan amal yang paling baik, besar pahalanya dalam Islam ternyata memberi makan dan minum orang lain. Kok bisa? Bukankah dalam secara akal kita, kalau kita makan dan minum kan habis gitu kan? Ternyata yang dibuang oleh tubuh itu yang tidak dibutuhkan saja. Yang jadi, mohon maaf, air seni kita, air kencing dan buang air besar, jadi tinja itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, tapi yang dibutuhkan diambil, diserap, gitu kan? Dia akan menjadi bagian daripada otot-otot, urat-urat yang memang membutuhkan ya pembaharuan, atau bahkan menjadi bagian daripada darah di tubuh kita dan seterusnya. Tubuh kita terdiri dari 75% air. Dan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minal ma'i kulli syai' hayy." Kami jadikan dengan air itu segala itu bisa hidup. Dan memang seperti itu. Manusia bisa hidup dalam sebulan tidak makan, tapi manusia nggak bisa hidup kalau sebulan nggak minum. Bukan sebulan, seminggu nggak minum. Makanya para sahabat, beberapa riwayat menyebutkan seperti Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan waktu beliau datang ke Mekah untuk mencari tahu berita tentang Nabi SAW, saking khawatirnya kalau beliau mengaku mau cari Nabi, karena semua orang yang datang dari luar Mekah mencari Nabi Muhammad SAW waktu zaman di Mekah itu digebukin atau dipukul. Dia dari suku Kifar, dia khawatir. Maka dia bilang, karena khawatir saya ditahu orang asing, saya juga kalau beli nanti retorika bahasa saya berbeda, maka saya minum air Zam-Zam. Dan selama beberapa hari dia tinggal di Mekah itu, 2 minggu cari Nabi SAW, 2 minggu minum Zam-Zam, nggak makan apa-apa. Dan bisa, gitu kan, minum air. Beberapa sahabat juga dalam riwayat Bukhari menjelaskan, mereka pernah tinggal di Mekah selama sebulan tidak minum kecuali air Zam-Zam. Bisa hidup. Apalagi memang Zam-Zam punya kelebihan. Ya, Zam-Zam itu kata Nabi SAW adalah makanan dan minuman yang menyehatkan dan mengenyangkan. Tapi intinya air, gitu kan, intinya air. Fungsi air banyak sekali, kayak gitu. Tadi kalau kita masuk makanan dan minuman dulu, memberikan makan dan minum dalam Islam ini sangat besar pahalanya, sebagaimana saya jelaskan, dan termasuk amal jariah. Di dalam Islam ada beberapa kegiatan yang kita disuruh untuk memberikan makan dan minum orang, seperti misalnya membuka puasakan orang lain dengan minum dan makan, dan dijanjikan pahala yang besar. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri min kana lahu mithlu ajri sha'imin min ghairi an yanqus min ajri sha'imin syai'a. Siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia akan dapat pahala orang itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang buka puasa tadi. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memanen pahalanya 1 kota Madinah di zaman khilafah beliau dengan air. Dengan air. Jadi zaman khilafah beliau di akhir hidupnya, atau maaf, di akhir khilafahnya beliau sempat di akhir Ramadan juga, bukan di akhir khilafah, mohon maaf, di akhir Ramadan, dia salah satu tahun khilafahnya beliau
Beliau sempat ingin membuka puasakan orang, sudah mau habis Ramadan, ingin dapat pahala. Waktu itu beliau jadi khalifah, jadi raja. Diiklankanlah di Madinah, ya dia bilang pada pembantunya, gulamnya, tolong iklankan kalau saya akan buka puasakan orang. Ingin cari pahala, orang semua diiklanin. Amir Mu'minin bin Khattab mengundang buka puasa. Orang-orang pada berbondong-bondong datang. Yang undang siapa? Raja. Yang orang bayangkan ini akan ada kambing bakar, yang akan ada ini, akan ada itu, macam-macam. Raja yang undang, gitu kan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, waktu sudah ngumpul semua jemaahnya, masyarakat depan rumah Umar menyuruh membagikan gelas-gelas yang zaman itu memang terbuat dari tanah liat. Kemudian dibagikan satu-satu dan disuruh antri di sumur, gitu kan. Karena memang mereka minumnya di sumur waktu itu, tidak ada sumber air yang lain, gitu kan. Mereka antri di sumur, lalu mereka ambil isi air masing-masing di sumur itu. Antri kemudian sambil duduk. Setiap kali seseorang di antara mereka dituangkan air di gelasnya, mereka berkata, mungkin sebentar keluar kurmahnya, makanannya, dan seterusnya. Begitu terdengar azan, kata Umar kepada pembantunya, sampaikan kepada seluruh muslimin, silakan berbuka puasa dengan air yang ada di tangan mereka. Maka dia pun mengatakan, silakan buka puasa, dan selesai segelas air ini, maka selesai buka puasanya Amir Mu'minin. Gitu. Orang akhirnya bubar, tapi pada saat itu orang faham Umar bin Khattab ingin mencari pahala orang, gitu kan, ingin mencari pahala saja. Dan ini sudah saya tekankan, kalau menjelang Ramadan, Anda juga bisa ikuti pengajian saya di YouTube, ada judulnya Dahsyatnya Ramadan. Salah satunya itu kalau tiba Ramadan, ikhwan, maka maksimalkan waktu membuka puasakan orang. Apa susahnya membeli sedus air, ya, air mineral, berapa harganya? 20.000, 30.000, 20.000 rupiah kalau nggak salah ya. Air mineral gelas, isinya berapa? 40 sekian. Baik, kalau kita bagiin di masjid, satu orang minum satu gelas, kita dapat 48 pahala orang buka puasa. Nah, itu luar biasa, hanya dengan 20.000 rupiah. Tapi anehnya banyak orang tidak mau amalkan, padahal itu termasuk selain amal jariah, dapat juga pahala buka puasakan orang lain. Nabi SAW dan juga merupakan ciri para nabi-nabi, mereka itu paling senang mengikram tamunya. Dan beliau menjadikan sebagai sebuah prinsip dasar dari iman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana beliau bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus mengikram itu, melayanin, memberikan makan dan minum, ya, mengucapkan tutur kata yang baik bagi tamunya. Intinya memberikan makan dan minum dalam Islam ditekankan sekali, karena itu juga termasuk, ya, amal ibadah, amal jariah dan amal ibadah yang akan mendapatkan pahala. Jadi ada dua sisi pahala yang didapatkan selain amal jariahnya, selama dia makan dan minum kemudian itu masih ada di dalam tubuhnya, maka berarti itu akan terus menjadi amal jariah. Kata para ulama, dia akan terus menjadi amal jariah pada saat seseorang tumbuh besar. Kayak kasus seseorang manusia tadi, orang tuanya, ayahnya carikan nafkah yang halal, ibunya kasih ASI, dan dia tumbuh besar dari situ. Tumbuh besar ini ternyata menjadi otot-ototnya, menjadi komponen dari tubuhnya. Kemudian dia menjadi besar, lalu dia menikah. Dari komposisi tubuhnya tadi, ternyata ada yang mengalir di sperma dia kepada anaknya. Kemudian anaknya tumbuh besar juga dari situ, dan seterusnya. Dia amal jariah selama masih ada manusia itu. Jadi seperti itu luar biasanya gitu. Di antaranya tadi saya bilang, kita bisa mendapatkan pahala dengan buka puasakan orang. Yang kedua, mengikram orang. Mengikram ini memberikan, menyuguhkan sesuatu buat tamu, ya. Termasuk, ya, yang dianjurkan adalah sering-sering, ya, mentraktir orang lain. Ada kultum saya itu, subhanallah, saya isi salah satu pengajian di salah satu kantor di Sudirman ini, sampai saya dibisikin, Ustaz, setelah saya nonton di YouTube ceramahnya Ustaz tentang traktir, ini teman-teman semua pada berebut nih, saling traktir-traktiran gitu. Jadi nggak lagi nunggu temannya yang bayar, tapi dia yang bayar duluan. Ternyata itu amal jariah ya Ustaz ya. Oh iya, amal jariah kan gitu. Memberikan makan orang, bayangkan kalau dia makan dan minum dia kenyang, kemudian ada yang jelas pasti ya, makanan minuman yang dimakan dan diminum itu pasti ada bagian yang akan menjadi komposisi tubuhnya, nggak mungkin semua terbuang. Maka itu berarti akan jadi amal jariah. Apalagi kalau dasarnya yang kita berikan makan orang-orang yang bertakwa, orang soleh, luar biasa, makin kuat dia beribadah. Ciri Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu malah luar biasa ikramnya, ya. Dia suka dengan tamu, sampai-sampai kalau dihidangkan makan, cirinya beliau nggak pernah makan sendiri. Pasti habis dihidangkan makan, dibuka pintu rumahnya, siapapun lewat dipanggil makan sama dia. Syekh bin Baz hafidahullah rahimahullah, beliau sudah meninggal. Salah satu muridnya menceritakan, beliau itu punya rumah, ya, rumahnya dia di belakang atau di samping rumahnya itu ada sebuah tempat yang kosong, pakai AC, ya dilapangkan seperti masjid inilah. Setiap hari beliau menyiapkan
makan siang dan makan malam untuk 600 orang setiap hari. Siang itu untuk 600 orang, malam untuk 600 orang. Jadi 1200 orang yang makan setiap hari, atau 1200 porsi lah ya. Kalau orang yang sama makan siang dan makan malam, sampai-sampai beliau bukan mengundang ya, nggak diundang orang. Jadi awal-awalnya saja diiklanin. Jadi kalau sudah tiba waktu makan siang, yang lagi nyapu jalanan mampir, yang lagi lewat mampir, yang muridnya mampir, yang kerabatnya mampir, pokoknya mampir 600 orang. Siang malam, tiap hari sampai beliau meninggal. Itu bagaimana mereka mengikramnya. Kadang-kadang kita subhanallah, makanan kita taruh di kulkas sampai rusak, nggak mau dibagi kepada orang. Pelitnya luar biasa. Kalau buahnya lagi berbuah dibungkus, nggak mau dibagi ke orang lain. Padahal sebenarnya rahasia untuk menambah berkah sesuatu benda, rezeki kita, itu diinfakkan dulu. Kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, Allah SWT berfirman, ya bna Adam, anfik alaik, wahai anak Adam, infak dulu baru saya infakkan kepadamu. Artinya baru saya bukakan rezeki itu. Kita kalau mau otomatis ya, spontan, begitu dapat makanan, ada makanan terus langsung dibagi langsung pada saat itu. Nih, bagi sama teman misalnya, atau kita porsinya sebagian, atau kita beli bungkus yang lain. Ini saya beli satu bungkus makanan 10.000, beli satu bungkus yang lain khusus kasih fakir miskin, sebagai tanda syukur terhadap makanan tadi itu, langsung diinfakkan. Itu spontanitas, tidak berhenti rezekinya tuh. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Makanya kalau ada tetangga bapak yang angkuh, yang sombong, dengan mobilnya, dengan rumahnya, dengan hartanya, dengan tanahnya, kasih tahu dia, kau dari tanah, aku dari tanah, kita jalan di atas tanah, akan masuk ke lubang tanah dan akan dimakan cacing tanah. Tidak ada manusia suci dalam Islam. Tugas mengajak bukan tugas ustadz, kiai, buya, habib, alim ulama. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena tahajudmu. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena haji dan umrahmu. Kamu menjadi umat yang paling baik bukan karena membangun masjid. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kau ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kau larang orang berbuat mungkar. Orang yang sudah wafat, kalau kita boleh berbicara dan dengar bisikan apa yang mereka bisa jawab, wallahi semua orang yang sudah mati berkeinginan kembali ke dunia untuk menikmati bulan Ramadan. Mereka ingin menikmati bulan Ramadan, menikmati tarawih, menikmati suasana buka puasa bersama, bagi-bagi sahur dan aktivitas yang lain. Ini kesempatan, kita masih diberi oleh Allah umur, sehat walafiat. Jangan ceritakan semua nikmat yang ada pada dirimu. Kenapa? Karena tak semua orang senang melihat kau senang. Kebanyakan sifat orang adalah in tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat, mereka susah hati. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat musibah, mereka senangnya luar biasa.
siapa yang menggebu-gebu untuk meraih kekuasaan, jangan pilih dia. Kata Nabi, siapa yang menggebu-gebu sampai memfitnah, sampai melakukan cara-cara yang tidak benar, bisa jadi dia yang menjadi pemimpin, tapi Allah tidak merestuinya. Allah membiarkan dia sendiri. Sedang siapa yang melakukan, berusaha untuk meraih kekuasaan dan kepemimpinan dengan cara-cara yang tepat dan benar dan dibenarkan agama, maka Allah yang akan mendukungnya. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia, bukan karena dia tidak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia tidak pandai bersyukur, terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan dan segerakan hajatnya. Ya Allah, bersihkan hati kami, lembutkan hati kami, tenangkan perasaan kami. Bimbinglah hidup kami ya Allah, agar kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Tapi niat itu bukan ungkapan di hati toh. Kalau ungkapan di hati di pikiran namanya bukan niat, tapi lamunan. Namanya lamunan. Niat itu qasdus syai' muqtarinun bi fi'lih. Definisi niat itu. Kalau enggak ada prakteknya, niat itu adalah punya keinginan, punya cita-cita yang langsung diwujudkan dengan perbuatan. Itu namanya niat. Kalau enggak ada aksinya, enggak ada perbuatannya, namanya bukan niat, tapi namanya al-amani. Dalam bahasa Indonesianya lamunan. Banyak orang mengira dirinya berniat, padahal lagi melamun. Bagaimana kalau kita tidak bicara, tapi melakukan sesuatu, dan tatapan tetap ke arah khatib? Saya pernah tanyakan ini ke Syekh Syastri. Saya berkata, Syekh, bagaimana kalau seandainya kita duduk, dan kita tahu teman kita di sebelah ini terkantuk-kantuk, bahkan kepalanya sudah hampir setengah ke dekat pahanya gitu. Dia bersila, badannya itu bukan lagi 45 derajat, hampir 90 derajat mendekati ke paha. Nah, lalu kita lutut dengan lutut itu dia pendek gitu, disenggolkan, diantupkan, bahasa Balikpapan diantupkan, gitu kan, supaya dia bangun. Tapi pandangan kita tetap ke khatib. Dan kita tidak berkata, kita cuma sekedar menghantupkan lutut dengan lutut. Apakah ini termasuk di antara larangan? Kata beliau, zahirnya tidak. Kata beliau, zahirnya tidak. Karena pandangan kita tetap ke arah khatib, perhatian kita tetap ke sana. Maka insya Allah kalau kita sedang Jumatan, kemudian teman kita di sebelah terkantuk-kantuk, maka kita boleh membangunkannya dengan cara mengetukkan lutut kita ke lututnya. Video dakwah. Di hati kita jangan pernah ada dunia. Ya, jadi kalau kencelengan sekarang lagi lewat, jangan yang paling rendah nilainya yang Anda masukin. Paling gede sekalian. Termasuk banyak orang yang lupa, banyak orang yang belum tahu. Salah satu yang saya sangat suka adalah ngasih makan atau traktir makan orang. Makanan kalau kita makan, ya, ini kan poin kedua nih, sedekah. Makanan yang kita makan dulu sekalian akan masuk ke badan kita, dan sebagian akan menjadi daging, otot, darah, kan gitu. Sebagian dikeluarkan jadi kotoran. Jadi ketika Anda memberikan makan ke seseorang, ya, maka makanan tadi akan menjadi bagian dari badannya. Pasca atau saat setelah Anda ngasih makan tadi ke dia, maka itu akan jadi argonya Anda dalam badannya dia. Paham maksudnya? Jadi maksudnya semua amal dia yang dia kerjakan, amal baiknya, pasca dia makan makanan tadi, Anda kecipratan pahalanya. Maka jangan pernah mau ditraktir.
Apalagi Anda mentraktir orang soleh, jangan pernah mau. Anda yang bayarin, sebab rugi kalau enggak. Artinya pasca dia makan tadi, makan itu menjadi bagian dari tubuhnya, maka Anda dapat pahala loh. Kita dapat pahala dari aktivitas amal dia, insya Allah. Seperti itu, amal jari yang luar biasa. Maka ada salah satu syekh itu saya pernah baca itu, dengar suatu kajian itu, dia di Saudi itu dia masih makan tiap hari seumur hidupnya. 600 orang di siang, 600 orang di malam hari, paket makanan. Tiap hari kayak begitu. Ya luar biasa. Sedekah ya. Maka kalau untuk Allah kasih yang terbaik. Termasuk juga ketika Anda umroh atau haji ya. Itu kan sedekah kita sama Allah. Kalau lagi haji atau umroh Anda punya dana cukup, jangan pilih haji atau umroh yang murah. Kalau bisa nanti pesawatnya sekalian bisnis, toh itu kan sedekah kita untuk Allah, pasti diganti. Jangan khawatir. Ya. Jangan pelit sama Allah. Ya, jangan pelit sama Allah. Orang baik itu adalah orang yang ketika dia diminta dia ngasih, itu orang baik. Tapi orang yang karim, orang yang karam, ya orang yang mulia, itu orang yang tidak minta orang dia kasih. Ada teman kita datang ke rumah kita, ya, cuman berkunjung doang, pulangnya kita sanguin buah-buahan misalkan, itu karim, orang yang karam, mulia, dermawan, ya, seperti itu. Video dakwah. Taftirus shaimin, memberi makan, memberi buka orang yang berpuasa. Ada dua hal, memberi buka orang yang berpuasa dan memberi makan orang yang berpuasa. Memberi buka orang yang berpuasa fadilah sangat besar sekali. Nabi SAW bersabda, man fattara shaiman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaimi syai'a. Rawahu Tirmidzi. Siapa orang yang berpuasa, orang yang memberi makan, memberi buka orang puasa, maka dia mendapatkan pahala ibadah puasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala puasanya. Siapa yang memberi buka orang puasa, dia mendapatkan pahala puasanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak setiap kita mampu memberi makan orang yang berpuasa. Kita miskin, banyak di antara kita yang enggak punya. Nabi menjawab, mendapatkan pahala itu walaupun dengan satu kurma atau satu teguk air. Makanan yang pertama masuk ke perut orang yang berpuasa, itulah yang dimaksud memberi makan orang puasa, memberi buka. Sedangkan memberi makan orang puasa, pahalanya tersendiri. Man syabba'a shaima. Nabi bersabda, siapa yang membuat orang berpuasa kenyang, memberi makan sampai kenyang orang berpuasa, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberi buka orang yang berpuasa walaupun dengan satu kurma, pahalanya mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Memberi makan orang yang berpuasa, diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah mereka yang berlomba-lomba untuk memberi buka orang yang puasa. Dan tidak ada yang lebih afdal daripada berbuka dengan kurma. Maka silahkan, Anda ingin mendapat pahala puasa berapa banyak, dengan Anda memberikan kurma kepada mereka, orang-orang yang berpuasa, dan digunakan kurma tersebut untuk berbuka. Jika ada orang yang Ramadan mendapatkan pahala ibadah puasa 1000 orang, dia satu dari pahalanya 1000 orang. Kenapa? Dia memberi makan 1000 orang yang berpuasa.
Jadi kita ketahui ada dua hal. Memberi buka orang berpuasa dengan korma, fadilah mendapatkan pahala ibadah puasa. Memberi, yang kedua, memberi makan orang yang berpuasa. Dikatakan syabba'a shaiman, membuat kenyang orang puasa, mendapat pahala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. حسبي